Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, sekali lagi saya katakan bahwasanya memang dari awal saya selalu bilang untuk mempercayai lembaga survei, saya itu 50-50. Serius. Karena kita tidak tahu sumber pendanaan dari mana, kemudian yang mensurvei siapa, yang disurvei siapa, ya enggak? Jadi saya pikir untuk mempercayai lembaga survei, ya sekali lagi saya katakan saya 50-50. Nah, ada yang menarik nih, karena tidak terima Anies dibilangi elektabilitasnya rendah. Prof. Musni Umar, itu dia bilang, itu sengaja direndahkan sesuai pesanan itu. Lembaga survei itu bisnis. Lembaga survei itu bisnis. Saya bilang, ini menariknya ini, karena yang bilang Prof. Musni Umar ini. Lembaga survei itu bisnis. Kemudian ada lagi nih, survei SMRC. Catat penurunan kesukaan pada Anies itu. Sehingga warganet sinis. Warganet bilang, rakyat Indonesia udah nggak percaya survei itu. Lembaga survei itu bisnis. Warganet Indonesia sinis juga bilang, rakyat Indonesia tidak percaya dengan survei. Ini yang menarik kawan-kawan. Coba kita lihat lebih dalam lagi. Kita analisa lebih jauh. Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Profesor Musni Umar, menepis tudingan dari elit Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut elektabilitas Pak Anies Baswedan melorot karena tidak kunjung mengumumkan cawapresnya. Pak Musni menilai elektabilitas Pak Anies turun dari beberapa lembaga survei karena ya memang sengaja diciptakan narasi Anies tak kunjung merangkak naik secara perhitungan survei itu. Jadi kata Pak Musni Umar, itu dia bilang bahwa Pak Musni Umar ini tidak sependapat dengan elektabilitas Pak Anies merosot karena cawapresnya tidak segera diumumkan. Penyebabnya, kata Pak Musni Umar, ya, Pak Musni Umar ini menduga elektabilitasnya Pak Anies sengaja direndahkan sesuai pesanan yang membiayai survei. Ya, ini menarik kawan-kawan. Mungkin Pak Musni Umar juga punya pandangan seperti ini karena ia melihat sesuatu sehingga Pak Musni Umar menarik kesimpulan demikian. Dan jika memang betul Pak Musni Umar harus memperlihatkan bukti-bukti yang nyata agar kita masyarakat Indonesia memang betul-betul sepakat untuk tidak percaya dengan hasil survei itu. Apakah sejauh ini hasil survei adalah pesanan? Sejauh ini apakah hasil survei itu bisnis? Itu sebenarnya perlu kita ungkit semuanya, ya kan? Karena tapi untuk melihat lebih jauh lagi, mempertanyakan lebih dalam lagi siapa yang membiayai itu survei itu. Jika kita tahu bahwa pembiayaannya berasal dari mana, maka kita sudah tahu bahwasannya ya wajar gitu kan. Jadi saya pikir ini menarik juga kalau kita ikuti lembaga-lembaga survei itu. Seperti yang saya katakan tadi, survei itu hiburan ya. Kemudian, Pak Musni menilai lembaga survei adalah institusi bisnis yang mencari keuntungan dengan bekerja sesuai order yang diberikan. Pemesanan adalah salah satu di dalam kontraknya itu. Ada semacam untuk mengorder dan untuk memesan itu. Jadi di kontrak dari lembaga-lembaga survei itu ya ada semacam kontrak kerjasama istilahnya. Mungkin seperti itu yang diungkapkan oleh Pak Musni Umar. Tetapi bicara masalah lembaga survei nih kawan-kawan, kita kemarin lihat di Turki itu, bagaimana kemudian beberapa lembaga survei melihat selalu memenangkan Kemal itu kan, tapi di akhir kompetisi setelah pemilu, ya lembaga survei itu semuanya keok. Kenapa? Karena Pak Erdogan dimenangkan oleh rakyat. Ya kemarin juga ada yang sempat bilang ke saya itu, bahwasanya ya mungkin Pak Anies ini bakalan sama nih dengan kasusnya, dengan jalan ceritanya Pak Erdogan di Turki itu. Jadi Pak Anies ini itu bakalan menjadi Erdogan versi Indonesia katanya. Ini menarik kawan-kawan itu. Ya, kita lanjut lagi. Pak Musni Umar ini, Pak Prof ini
beliau bilang bahwa lembaga survei itu institusi bisnis yang mencari keuntungan. Dia bekerja sesuai order yang beri pekerjaan. Pemberi order menggunakan lembaga survei sebagai sarana mempromosikan capres yang diinginkan. Hasil survei sarana mempengaruhi masyarakat untuk memilih capres yang sudah ditentukan itu. Pak Anies bukan capres yang diinginkan. Ia harus dilemahkan dan dijegal, tidak jadi capres itu. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Musni Umar, Pak Prof. Musni Umar. Nah, sebelumnya heboh juga nih pernyataan Ketua Bapilu Partai Demokrat, Pak Andi Arief, yang menilai elektabilitas Anies Baswedan tidak kunjung naik karena tidak kunjung mengumumkan bakal cawapres yang berpotensi mendongkrak elektabilitasnya. Untuk itu, Demokrat memberikan deadline segera bagi Pak Anies di bulan Juni ini untuk mengumumkan cawapresnya itu. Jadi kayak ada semacam ultimatum lah ya. Apakah kemudian Pak Anies ketika di bulan Juni ini berakhir dan belum mengumumkan cawapresnya, apakah berpotensi ditinggalkan Demokrat atau seperti apa? Ya, kemungkinan itu bakalan selalu ada. Ia pun mengancam akan mengevaluasi dukungan terhadap Pak Anies Baswedan itu. Jadi inilah yang saya pikir menjadi keruwetan tersendiri di dalam tubuh koalisi perubahan. Tapi ya sejauh ini kan selama masih ada plakat kerjasama itu, saya bilang bukan plakat, tapi ada kayak semacam perjanjian kerjasama itu kan selama masih dipegang oleh masing-masing partai dalam koalisi perubahan, saya pikir koalisi perubahan bakalan tetap sejalan yang lebih baik gitu. Kemudian, survei SMRC catat penurunan kesukaan pada Anies, warganet sinis itu. Warganet bilang, rakyat Indonesia sudah nggak percaya dengan survei-survei. Ya ini menarik kawan-kawan. Warganet ramai mengomentari hasil survei terbaru SMRC periode 30 hingga 31 Mei 2023. Sebagian dari mereka nampak tak percaya dengan hasil survei yang menempatkan Pak Anies Rashid Baswedan di posisi bontot. Dalam survei itu, di kelompok pemilih kritis, dukungan pada Ganjar Pranowo sebesar 37,9%, kemudian Pak Prabowo 33,5% dan Pak Anies Rashid Baswedan 19,2%. Sementara masih ada 9,4% yang belum menentukan pilihan. Ya oke, tapi masalahnya gini, yang persen-persen gitu berapa orang yang disurvei, yang persen-persen itu yang menyurvei berapa orang juga, kemudian yang dananya sekali lagi, pendanaannya dari mana itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan hal semacam itu belum terjawab mulai dari tahun lalu itu. Mulai dari keluarnya survei-survei dari tahun lalu, belum ada jawaban akan hal itu. Jadi ini menarik sekali kawan-kawan. Sekali lagi, di bagian ini yang ingin saya garis bawahi, di bagian ini yang ingin saya pertebal sekali, bahwasanya Profesor Musni Umar itu bilang elektabilitasnya Pak Anies sengaja direndahkan sesuai pesanan lembaga survei itu bisnis. Lembaga survei itu bisnis. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kawan-kawan juga sepakat bahwasanya lembaga survei itu bisnis? Lembaga survei itu bisa dipesan? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini. Dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.